Selamat pagi anak-anak yang Ibu kasihi. Bagaimana Pagi. kabarnya hari ini? Semoga Baik, semua Ibu. dalam keadaan sehat selalu. Kabar Pagi, baik, Ibu. baik, amin. Baik, Baik, ya. Halo Oda. Udah siap ya? Kita mulai. Baiklah. Siap, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Rahma. Silahkan Rahma. Mari teman-teman, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Rahma. Baik. Sama-sama, Ibu. Iya, baik. Coba mana senyumnya dulu. Semangat ya, hari ini kita mau belajar. Walaupun daring, tetap semangat. Ya. Sebelumnya Ibu akan mengecek dahulu untuk kehadiran hari ini. Ibu akan lihat di Zoom siapa-siapa yang sudah masuk. Rahma, Oda, Gebi. Hadir, Ibu. Iya. Hadir, Ibu. Soraya. Hadir, Ibu. Baik, Ibu lihat Hadir, Ibu. sepertinya. Iya, semuanya sudah hadir. Baik. Selanjutnya, Ibu akan merefresh sedikit pembelajaran di pertemuan yang sebelumnya. Kira-kira masih adakah yang ingat anak-anak tentang materi pembelajaran kita yang sebelumnya? Pembelajaran minggu lalu tentang saus, Ibu. Saus, iya. Terus masih ingat, apa itu saus Oda? Mana Oda? Apa itu saus Oda? Ya Ibu, baik Ibu. Masih ingat saus adalah cairan yang dikentalkan. Salah satu bahan menggental sehingga menjadi semi lembut setengah cair. Dan disajikan bersama dengan ikan, unggas, daging maupun kue-kue dengan maksud mempertinggikan cita rasa dari bahan makanan yang disajikan. Iya, betul sekali Oda. Terima kasih. Benar ya, saus adalah suatu cairan yang dikentalkan dengan salah satu bahan pengental sehingga menjadi semi liquid atau setengah cair dan biasanya disajikan bersama dengan ikan, unggas, daging maupun kue-kue dengan maksud untuk mempertinggi cita rasa dari bahan yang disajikan. Ya. Selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang epiteser ya. Ibu melihat kalian sudah paham apa itu tentang saus. Hari ini kita belajar di KD 3.3 yaitu menganalisis makanan pembuka atau hot and cool appetizer. Untuk keterampilannya nanti yaitu menunjukkan makanan pembuka hot and cool appetizer. Ibu akan menayangkan ya PowerPoint-nya biar lebih jelas. Ya, kalian lihat kan ya, anak-anak? Ini makanan pembuka hot and cool appetizer. Kompetensi dasarnya yang tadi Ibu sudah sebutkan. Kemudian
ada tujuan pembelajarannya. Jadi kalian belajar KD ini tujuannya apa sih sebenarnya? Nah, di sini ada tujuannya tentunya ya. Di sini kalian akan mengerti tentang pengertian apa itu makanan pembuka, hot and cool appetizer. Yang kedua, kalian bisa menentukan bahan yang digunakan itu apa saja untuk makanan pembuka hot and cool appetizer ya. Terus yang ketiga, di sini anak-anak dapat menentukan komposisi salad yang benar seperti apa. Terus yang keempat, menentukan kualitas salad yang benar. Yang kelima, menentukan klasifikasi salad yang benar. Terus yang keenam, di sini nanti kalian akan melihat sebuah video atau tayangan yang Ibu sajikan. Jadi kalian diminta nanti menganalisis langkah-langkah atau prosedur pembuatan makanan pembuka, baik makanan panas maupun makanan dingin, ya. Kemudian kalian juga diminta mengamati bagaimana cara penyajiannya, ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya, ya. Baik anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang makanan pembuka atau appetizer? Apa sih appetizer itu? Coba Ibu tanya Citra. Baik Bu, saya akan jelaskan di sini. Makanan pembuka atau appetizer adalah hidangan pembuka yang disajikan dengan porsi kecil atau hidangan pembangkit selera makan atau makanan pemula sebelum main course. Ya, betul Citra. Jadi makanan pembuka adalah makanan yang disajikan dengan porsi kecil atau dia sebagai hidangan pembangkit selera makan atau makanan pemula sebelum main course. Iya. Kemudian selanjutnya makanan pembuka itu kan dibagi menjadi dua bagian. Ya. Ada cool appetizer, ada hot appetizer, ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang cool appetizer dan hot appetizer? Coba Ibu mau tunjuk siapa ya yang belum ya? Soraya. Mana Soraya ya? Ibu nggak lihat Soraya? Hadir, Coba Ibu. Soraya. Oh iya. Habis Ibu lihat diam aja. Ya Soraya, apa Soraya? Cold appetizer itu hidangan pembuka yang disajikan secara dingin atau segar. Contohnya fruit salad dan vegetable salad. Sedangkan hot appetizer adalah hidangan pembuka yang melalui proses pemasakan. Disajikan dalam keadaan panas, contohnya risoles dan kroket. Iya, betul sekali anakku sayang. Terima kasih Soraya. Sama Ibu. Iya, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak Sudah Ibu. paham? Tidak ada? Tidak, Ibu. Tidak ada. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan melanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Di sini kita akan lihat ya, Ibu akan menerangkan tentang hidangan pembuka, ya. Ya, hidangan pembuka atau istilahnya appetizer, ya. Ini dalam bahasa Inggris disebut appetizer. Dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah horse dessert. Ya, appetizer sendiri ini adalah sebuah hidangan pembuka yang dimana disajikan dengan porsi yang kecil atau hidangan pembangkit selera makan atau makanan pemula sebelum makanan main course. Nah, di sini
Epiteser juga mempunyai fungsi. Fungsinya yaitu dia merangsang nafsu makan dan disajikan sebagai hidangan pertama sebelum menikmati hidangan yang lainnya, ya. Terus kemudian lihat anak-anak ada jenis hidangannya. Kita lihat hidangan pembuka dibagi menjadi dua, yaitu ada cool appetizer, ada hot appetizer. Cool, kalian lihat di situ adalah hidangan pembuka yang disajikan secara dingin atau segar. Contohnya ada fruit salad, ada vegetable salad, dan seterusnya. Untuk yang hot appetizer, itu hidangan pembuka yang melalui proses pemasakan, disajikan dalam keadaan panas. Misalnya apa? Ada kroket, ada risoles, dan seterusnya ya. Terus selanjutnya, bahan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat hidangan pembuka atau appetizer, yaitu jenis kombinasi makanan yang meliputi bisa menggunakan seafood, bisa menggunakan daging, bisa menggunakan unggas, bisa menggunakan buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya, klasifikasi hidangan pembuka atau appetizer. Salad. Salad sering diartikan sebagai makanan yang terdiri dari sayur-sayuran atau daun-daunan hijau. Daun-daun atau sayur yang segar ya. Istilahnya crispy leaf vegetable. Nah, kemudian dengan perkembangan zaman, akhirnya salad itu diartikan sebagai suatu makanan yang merupakan campuran dari sayuran hijau, buah, daging, unggas, dan ikan. Bersama apa? Biasanya dengan saus atau dressing, ya, yang terdiri dari buah segar dan jus. Selanjutnya, klasifikasi salad. Bahan utama yang digunakan pada pembuatan salad itu bisa berupa sayuran, vegetable, meat, daging, poultry. Poultry itu unggas atau binatang yang bersayap, fish and shellfish, ikan dan kerang-kerangan, rice dan pasta, yaitu dari bahan beras, dan pasta ini seperti makaroni, ya, pasta, dan fruit itu buah. Kemudian komposisi salad mempunyai pengaruh terhadap cara pembuatan salad. Jenis salad yang pertama ada simple salad. Simple salad yaitu salad yang terbuat dari satu atau dua macam bahan makanan yang digunakan. Contohnya apa? Beetroot salad, cucumber salad, potato and beef salad. Yang kedua, ada compound salad atau kompleks salad. Kalau dilihat dari namanya kompleks ya, berarti itu biasanya bahan yang digunakan lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Ya. Nah, namanya kompleks salad atau compound salad. Jadi salad ini terdiri dari 3 atau lebih bahan makanan yang dipergunakan. Iya. Contohnya ada Yolanda salad, Husran salad, Rusian salad. Yang ketiga,
ada klasikal salad, ya. Salad dasar dari kuliner Perancis, salad tradisional sebagai dasar dan berpengaruh pada kuliner dan tradisional. Contohnya salad nicoise, ya, terus ada salad Waldorf dengan bahan seleri, apple, chop walnut, mayones, dan krim. Terus yang selanjutnya ada modern salad, yaitu salad yang dibangun dari bahan ASEAN dan Italian atau Mediterranean yang sudah internasional. Contohnya Thai beef salad dengan bahan daging sapi yang dimasak, yang kemudian dia nanti dipotong strip ya, terus nanti ditabur kacang tanah yang sudah dicincang kasar, kemudian dia diberikan daun mint, ya, daun ketumbar, ada menggunakan rebung, sayuran, ya, yang kemudian dipotong strip, ada gula palem, kecap, jahe, bawang putih, cabai, dan lemon juice. Terus untuk selanjutnya ada kategori salad. Yang pertama ada green salad. Nah, salad ini biasanya terdiri dari sayuran yang berwarna hijau. Meliputi apa saja? Ada lettuce, ya, ada romaine, lettuce, ada watercress, ada Boston lettuce, dan sebagainya. Kemudian ada vegetable salad, yaitu salad yang terbuat dari bahan-bahan sayuran lainnya seperti wortel, kentang, beras, jamur, paprika, avokado, ya. Ada tomat juga, dan seterusnya. Terus kemudian ada vegetable cut pickled and canned salad, yaitu sayuran yang dimasak, dia seperti acar ya, dan bahan kalengan. Dimasak seperti acar dan dari bahan kalengan. Biasanya bisa berupa asparagus, terus ada corn ya, jagung yang dalam kaleng itu. Terus ada mentimun ya, dan seterusnya. Kemudian ada vegetable, ini kayaknya Ibu. Ini maaf, ini ada 2 kali. Terus selanjutnya ada fruit salad. Fruit salad yaitu salad yang terbuat dari buah-buahan. Bisa berupa dari melon, apel, pir, banana, kiwi, anggur, pepaya ya. Dan lain-lain. Terus masih kategori salad. Ada salad yang dari protein food, yaitu dari meat, poultry, seafood, fish, eggs, cheese, bacon, ham, salami. Ini dari hewani ya, dari hewani. Terus yang di bawah ada terbuat dari gelatin. Ya, namanya miscellaneous. Ini ada gambarnya yang di sebelah. Ya. Terus selanjutnya kita ada kroket. Kalian tahu kroket? Pernah makan kroket? Pernah. Udah pernah makan ya? Iya. Nggak asing kan ya? Iya. Ini kroket, salah satu hidangan pembuka panas ya. Yang tadi fungsinya untuk merangsang nafsu makan. Bentuknya juga kecil ya. Kemudian proses pembuatannya di dalamnya itu pembuatannya menggunakan ruk ya. Yang kemudian dicampur dengan bahan daging ayam, sayuran, dan telur ya. Nah, setelah itu dia dilapisi dengan apa? Dengan tepung panir. Nah, kemudian setelah itu dia digoreng dengan menggunakan minyak yang banyak ya. Jadi kalau goreng kroket itu
Minyaknya harus banyak dan harus panas. Jadi si bahan ini harus terendam, ya, terendam dalam minyak supaya apa? Matangnya rata, ya. Ya, kemudian setelah digoreng hingga berwarna kecoklatan, kuning kecoklatan, dapat disajikan hangat-hangat. Nah, selanjutnya ada risoles. Kalian pernah lihat si risoles? Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Iya. Pernah makan risoles? Pernah. Gaby? Ibu. Halo, Ibu belum dengar suara Gaby. Pernah makan risoles, Gaby? Pernah, Ibu. Iya, pernah ya. Semua pernah. Ibu yakin semua pernah. Risoles. Kalian sudah lihat bentuknya seperti apa? Rasanya seperti apa? Ya, rasanya gurih ya? Asin. Iya, dihidangkannya hangat. Terbuat dari apa aja sih? Dari bahan terigu, kuning telur, mentega cair, susu, garam ya. Yang kemudian dia dibuat seperti krep untuk kulitnya ya, kulitnya risoles ya. Dia bikin adonannya seperti adonan krep ya. Kemudian untuk isinya namanya rogut, itu diisi ya dengan bahan bisa dari sayur wortel, dari kentang, kemudian menggunakan daging ayam yang dicincang ya, dicincang di dalamnya untuk rogut. Nah, kemudian dibentuk bisa segitiga, bisa risolesnya bentuk persegi ya, yang pada umumnya kita bentuknya panjang ya seperti di gambar ya. Nah, setelah itu baru dipanir, kemudian digoreng dalam minyak yang banyak ya. Komposisinya ada nih. Bahan utamanya tepung terigu, kuning telur, margarin cair dan susu. Bahan tambahannya sayuran. Apa aja? Ada kentang, ada wortel, bisa pakai keju Ibu ya. Dan bumbu-bumbu lainnya ya. Bahan pelapisnya ada apa? Ada putih telur dengan tepung panir. Ya. Ada syarat-syaratnya nih, adonan krep harus semi liquid ya. Semi liquid itu dalam arti maksudnya tidak boleh terlalu encer dan juga tidak boleh terlalu kental. Jadi dia pas, benar-benar teksturnya semi liquid ya. Nah, kemudian goreng di dalam minyak yang banyak. Ya, harus minyak yang banyak, nggak boleh minyak yang sedikit. Kenapa, Ibu? Nanti matangnya tidak merata. Di luarnya sudah matang, dalamnya masih mentah atau ya salah atau bagaimana ya. Nah, kemudian warnanya golden brown, yaitu kuning kecoklat-coklatan yang nanti dihidangkan hangat atau panas. Selanjutnya untuk teknik penyimpanan hidangan pembuka. Yang pertama ada pembuka dingin atau cool appetizer. Cool appetizer ini biasanya kan mudah rusak ya. Contoh saja salad. Salad itu mudah rusak. Kenapa mudah rusak? Karena bahan-bahannya itu mudah terjadi apa? Ayo siapa yang bisa? Terjadi apa? Suaranya, kenapa itu mudah rusak cool appetizer, Ibu? Busuk, Ibu. Pemnya busuk, tidak. Busuk. Apalagi? Baby, siapa yang bisa jawab? Kenapa sih si salad itu dikatakan mudah rusak? Karena kalau sudah dingin ya dia cair, tidak enak dimakan lagi, Bu. Kalau sudah dingin cair. Terus, Oda, apa Oda? Kenapa salad itu dikatakan mudah rusak? Kenapa? Kenapa ya? Indra? Disimpan di dalam kulkas, Ibu. Ya. Harus simpan dalam kulkas, Ibu. Ya, ya.
Oke. Ya, jawabannya sudah benar. Tapi Ibu di sini melengkapi jawaban saja dari anak-anakku ya, bahwa kenapa salad itu dikatakan mudah rusak karena salad itu mempunyai daya tahan untuk penyajian itu tidak lama karena sifatnya dia mudah basi ya. Basi, berair, berlendir ya. Karena itu perlu diperhatikan untuk apa? Untuk menjamin kesegaran salad tersebut ya, yaitu dengan cara apa? Disimpan di dalam refrigerator atau di dalam kulkas dengan benar ya. Iya. Kemudian yang kedua ada hidangan pembuka panas atau hot appetizer. Nah, sifatnya ini kalau namanya juga hot ya, berarti dia harus apa? Harus disajikan panas atau hangat ya. Nah, itu harus dipertahankan kondisinya. Nah, jadi waktu penyajian memang kalau memang di situ dikatakan hot appetizer, ya dia harus panas gitu ya waktu disajikan. Nah, anak-anakku, iya, sampai di sini materi yang Ibu ajarkan. Ya, kemudian selanjutnya kira-kira dari hasil yang kalian sudah lihat, maaf, dari yang Ibu terangkan, apakah ada pertanyaan? Apakah masih ada yang bingung? Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Sudah? Jelas, Ibu. Ya. Jelas? Mana suaranya? Jelas Ibu, jelas Ibu. Ya. Kalau gitu untuk selanjutnya, baik anak-anak silakan membuka LKPD-nya masing-masing ya. Di sini ada tugas, lakukanlah analisis yang terkait dengan hidangan yang ada di gambar ya. Nah, di sini Ibu minta dibagi menjadi 2 kelompok bagian ya. Nah, kelompok pertama yaitu kelompok A, Soraya, dengan Gebi, dengan siapa lagi ya Ibu? Dengan Oda, kelompok B ya. Silakan menganalisis gambar yang ada di kelompok, maaf, yang ada di gambar B. Untuk kelompok A, Citra dengan Rahma, silakan menganalisis ya gambar yang Ibu berikan pada LKPD-nya masing-masing. Masing-masing Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan tugasnya ya. Iya, kalian silakan kerjakan, Ibu beri waktu 20 menit.
Ya. Baik anak-anak, waktu diskusi telah selesai. Ibu minta kameranya dibuka ya. Oda, Gebi. Mana Gebi? Halo, Gebi, kameranya dibuka. Oda. Iya, Gebi mana? Ya, oke. Makasih. Ya, waktunya udah habis. Ya. Sekarang silahkan untuk kelompok A mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok A mana ya? Hadir Ibu. Iya. Kelompok A, Rahma dan kawan-kawannya silahkan mempresentasikan hasilnya. Ibu, untuk hasil presentasinya saya tidak bisa buat di laptop saya karena laptop saya agak sedikit lambat. Jadi saya bisa kirim linknya ke Ibu saja, Kak Ibu. Oh, baik. Kalau begitu, ya udah. Siapa tadi? Rahma, share aja. Nanti sebentar Iya, Ibu Ibu. tampilkan. Iya. Oke, Ibu. Iya, Ibu udah terima linknya ini. Baik, Iya, kelompok Ibu. A, ya. Ya, Ibu udah lihat linknya. Oke, tunggu. Bentar ya. Iya, Ibu. Oke. Ibu coba bantu meng-sharekan tadi hasil presentasi kelompok A yang sudah dikirimkan ke Ibu. Bentar. Ya, bagaimana? Udah terlihat kah anak-anak? Kelompok A, anak-anak? Sudah, Ibu. Iya. Sudah, Ibu. Silakan. Makasih, Bu. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman saya. Yang pertama yang perlu dilihat yaitu yang dianalisis mengenai bahan yang digunakan, langkah pembuatan, alat yang digunakan, dan penyajian. Bahan utama pembuatan salad buah yaitu telenan. Bahan utama pembuatan salad buah yaitu apel, mangga, stroberi, semangka, anggur, sausnya yaitu mayones, cream cheese, yogurt, cream cheese, dan susu kental manis. Untuk langkah-langkah pembuatan dan pengolahan saladnya yaitu pertama-tama buah dipotong dadu, kedua sausnya campur saus mayones dengan cream cheese, beri gula pasir dan perasan air lemon. 3. Atur buah dalam mangkuk saji, siram dengan saus, dan yang terakhir sajikan. Untuk alat yang digunakan yaitu ada telenan, pisau, bowl, timbangan, dan timbangan. Untuk salad buahnya disajikan dengan menggunakan plate appetizer. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Itu adalah hasil dari diskusi saya dengan teman saya, Citra.
Ibu tidak. Ibu, suaranya Ibu tidak kedengaran. Oh iya, maaf Ibu masih mute. Maaf. Iya, Ibu, tidak Ya, apa-apa. ya. Terima kasih untuk kelompok A, untuk hasil diskusinya yang sudah dipresentasikan. Kemudian lanjut ya. Kita lanjut ke kelompok B. Silakan hasil presentasinya. Maaf, hasil diskusinya dipresentasikan. Kelompok B sama juga Ibu. Saya punya laptop lagi gangguan, jadi saya sudah share link ke Ibu. Oh, Jadi nanti Ibu yang buka saja. oh baik. Sebentar ya. Ya, kalau gitu Soraya kirim ya linknya. Ya Ibu. Gimana kamu? Sudah Ibu. Nah, bentar ya, Ibu lihat, Ibu cek. Ibu kasih masuk dulu. Bentar ya, sabar. Mana ya? Tunggu. Ya. Ini ya, udah kelihatan bukan? Ini bukan? Ini ya? Iya, iya. Oke, kalau begitu silakan. Silakan kelompok B, langsung saja. Selamat pagi menjelang siang. Kami kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan materi kami mengait apa namanya? Kroket. Jadi mengenai ini apa? Gugup, maaf Ibu. Mengenai analisis kami, yang pertama bahan yang digunakan, langkah pembuatan dan alat yang digunakan, kemudian penyajian. Yang pertama bahan untuk membuat kroket. Ini untuk isi kentangnya atau bahan kentangnya. Yang pertama 500 gram kentang, kupas dan potong-potong, kemudian 2 sendok susu bubuk, 1 butir kuning telur, 1/4 sendok merica bubuk, dan dan pala 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh garam, dan secukupnya minyak goreng. Kemudian untuk bahan isi kroketnya ada 175 gram daging ayam, 75 gram wortel dan potong dadu kecil, 2 siung bawang putih cincang halus, 4 siung bawang merah cincang halus, 1 sendok makan kecap asin, 1/4 sendok teh merica bubuk, pala bubuk, gula pasir, garam, 50 ml air susu, 100 ml susu cair, dan 1 sendok makan maizena, 1 batang daun bawang dan diiris halus, 2 sendok makan minyak untuk menumis. Untuk bahan pelapis keringnya secukupnya tepung panir. Kemudian untuk cara mengolahnya, untuk cara mengolah kentang, kukus kentang hingga matang, biarkan dingin. Kemudian haluskan hingga benar-benar tidak ada yang menggerindil. Yang kedua, masukkan semua bahan dan bumbu kulit dengan kentang halus, campur dan aduk hingga merata. Dan untuk membuat isi kroket, panaskan sedikit minyak, tumis bawang putih dan bawang merah sampai harum, masukkan daging ayam giling, aduk hingga berubah warna. Tambahkan wortel dan aduk-aduk. Kemudian masukkan air, kecap asin, kecap manis, gula pasir, merica bubuk, pala bubuk, dan garam. Dan masak hingga semua matang dan meresap sampai airnya habis.
Kemudian tambahkan daun bawang dan aduk rata. Dan masukkan maizena lagi, kemudian aduk rata, dan tuang susu cair hingga isi kroketnya itu mengental, kemudian angkat dan dinginkan. Selanjutnya, Ibu next. Ibu next. Untuk penyelesaiannya, ambil adonan kulit secukupnya, taruh di telapak tangan dan dipipihkan. Beri isi secukupnya, bentuk oval lonjong, lakukan hingga semua bahan habis. Gulingkan ke tepung panir halus, celup ke telur, dan gulingkan lagi di tepung panir halus. Kemudian simpan sebentar di kulkas agar tepung menempel sempurna. Dan panaskan minyak, goreng hingga kroket matang, hingga berwarna kecoklatan. Dan sajikan dengan cabai rawit dan dihidangkan di plate appetizer. Kemudian untuk peralatan yang digunakan untuk pengolahan kroket, ada talenan digunakan sebagai alas untuk memotong. Yang kedua ada pisau digunakan untuk memotong dan mengupas bahan yang digunakan dalam pembuatan kroket. Yang ketiga ada bowl sebagai tempat bahan makanan. Yang keempat ada kukusan digunakan untuk mengukus bahan makanan yang dibutuhkan. Kemudian ada wajan digunakan untuk menggoreng kroket. Yang ke-6 ada sutil digunakan untuk menggoreng dan saringan untuk menyaring minyaknya agar kroket tidak berminyak. Dan kemudian disajikan di plate appetizer. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok B ya. Untuk hasil presentasinya, tadi kita telah lihat bersama-sama hasil diskusi kelompok A dengan kelompok B ya. Ya, baik anak-anak, maka di sini Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kedua kelompok tersebut, yaitu ya, yang pertama untuk kelompok A. Ibu telah lihat tadi ada gambarnya salad buah ya? Iya, bukan Ramawati? Iya, Ibu. Iya, salad ya. Ibu akan menyimpulkan hasil diskusinya bahwa untuk salad yang dihidangkan itu harus dalam keadaan dingin ya. Dan untuk penampilan saladnya harus dihidangkan, saladnya itu harus benar-benar terlihat segar dan menarik ya. Seperti maaf, tadi mana ya? Iya. Saladnya harus kelihatan segar dan menarik. Sedangkan untuk kelompok B, kroket, ya. Nah, cara membuat kroket kentang ini sebenarnya cukup mudah ya. Cukup mudah dan tidak terlalu susah, ya. Nah, bahan isinya ini bisa disesuaikan, ya. Bisa disesuaikan dengan masing-masing selera kita. Misalnya isinya kita mau isi dengan kornet, ya, bisa nggak anak-anak? Bisa? Bisa nggak kalau Ibu mau isi kornet, boleh nggak di Bisa, Ibu. Boleh, ya. Bisa kornet, bisa daging sapi, bisa daging ayam, terus apa lagi? Daging ayam, ya. Terus kalau Ibu mau isi dengan sayuran, sayurannya juga boleh kentang, ada wortel ya, sesuai selera. Kemudian pilihlah kentang yang luarnya itu terlihat mulus ya, dan tidak busuk.
Nah, supaya apa? Jadi kalau kamu bikin kroket dari kentang, ini kan kroket dari kentang bukan ya? Iya. Halo? Iya, Soraya. Ibu. Iya, iya. Nah, kroket Dari dari kentang kentang. kan ya? Ya, jadi kalau Iya. mau bikin kroket dari kentang, anak-anak harus memilih kentang yang bagaimana yang baik, harus memilih kentang yang luarnya mulus, yang tidak busuk ya. Supaya apa? Supaya nanti rasanya enak dan tidak rasa pahit ya. Nah, untuk hasilnya, hasil kroket ya, dia ini kalau dimakan masuk di dalam mulut itu hasilnya yang bagus itu dia lembut. Lembut dan enak gitu. Pokoknya ya enak, lembut ya. Itu hasilnya. Ya, baiklah anak-anak. Ibu telah menyimpulkan hasil diskusi di 2 kelompok. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, wah tidak terasa ya, ternyata kita sudah berada di akhir pembelajaran ya. Nah, di Iya. sini ya, di sini Ibu ingin Soraya coba ya menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini kita apa saja sih tadi yang sudah dipelajari? Ya, silakan Soraya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini adalah appetizer adalah hidangan pembuka yang disajikan dengan porsi kecil atau hidangan pembangkit selera makan atau makanan pemula sebelum main course. Kemudian appetizer dibagi menjadi 2, yaitu cold appetizer dan hot appetizer. Dan teknik penyimpanan hidangan pembuka ini juga berbeda-beda. Hidangan pembuka dingin atau cold appetizer, jenis seperti ini mudah rusak. Diperlukan perhatian untuk menjamin penyimpanan dalam refrigerator yang benar. Kemudian ada hidangan pembuka panas atau hot appetizer. Sifat makanan yang hot appetizer adalah makanan panas, maka harus selalu dipertahankan kondisinya yang tetap hangat. Sekian. Benar sekali. Terima kasih anakku, Soraya. Sama-sama, Ibu. Ya, anak-anak, sampai sejauh ini, adakah yang belum paham dalam pembelajaran hari ini? Atau apakah ada anak-anak yang masih bingung? Sudah paham, Ibu. Sudah paham, Ibu. Sudah paham, Ibu. Gebi? Sudah Gebi paham, sudah Ibu. paham? Ya, sudah paham ya. Baik, kalau sudah paham, berarti di sini Ibu akan memberikan soal post-test ya. Ibu akan kirim lewat link, kalian lihat ya soal post-testnya. Tolong dikerjakan sekarang ya. Ibu mau melihat hasil belajar hari ini. Ibu beri waktu 15 menit ya. Ya, silakan. Silakan ya anak-anak dikerjakan post-testnya, boleh dilihat, Ibu sudah kirim, silakan dikerjakan. Ibu Baik, beri Ibu. waktu, beri waktu 15 menit saja. Ya, Ibu.
Ya. Baik anak-anak, waktu mengerjakan soal post-test sudah selesai. Ya. Mana Rahma? Mana Gebi? Udah dibuka semua kameranya. Ibu mau lihat wajah-wajahnya. Ya, pusing ya habis ngerjain. Susah kah? Soalnya susah kah? Lumayan, Ibu. Lumayan, Ibu. Lumayan. Ya udah, ya. Waktunya udah selesai ya. Tugasnya nanti dikumpulkan ke Ibu. Kalian share aja lewat WA. Nggak apa-apa, bisa ya lewat WA. Nanti Ibu periksa hasilnya ya. Ya. Baik, anak-anak. Untuk pertemuan hari ini ya. Ibu rasa sudah cukup ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membuat atau kita akan praktek hidangan pembuka dingin, ya. Jadi minggu depan kita akan praktek, ya. Iya, kita akan praktek. Nah, untuk hari ini Ibu rasa sudah cukup ya belajarnya. Pesan Ibu untuk hari ini, ya. Anak-anak jangan lupa selalu cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak ketika berada di luar rumah. Baik anak-anak, sebelum menutup pembelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Gebi. Silakan Gebi. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Gebi, ya. Baik anak-anak yang Ibu kasihi semuanya, Ibu ucapkan terima kasih ya. Sampai jumpa di pembelajaran Ibu yang selanjutnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Sudah, Ibu. Ya, dah. Sampai jumpa. Semangat. Ya, Ibu.